bekerja bersama-sama, membeli celana juga busana. Belajar seperti mengayun sepeda akan berguna sepanjang masa. Shalom, umat Tuhan yang baik, yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan malam pada hari ini, Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2020. Renungan malam kita satu pekan ini berjudul Penciptaan, Kejadian sebagai Fondasi bagian 1. Pelajaran pekan ini kita dituntun untuk membaca beberapa ayat yang begitu banyak, tapi akan menuntun kita pada pemahaman yang semakin kuat akan firman Tuhan, dan kita menikmati kasih karunia dalam hidup kita. Baik, kita mulai dengan doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk satu pekan yang lalu Engkau sudah melindungi, menjaga kami sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini kami sudah melalui hari-Mu yang indah dan menikmati segala berkat untuk memuliakan Engkau, beribadah, menyembah dan mengasihi-Mu. Dan biarlah Tuhan kami menikmati segala yang terbaik yang Engkau sudah berikan. Tuhan kami, malam ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan iman percaya kami, melindungi kami dari berbagai godaan dan cobaan iblis, dan membawa kami pada pemahaman yang semakin baik akan segala berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Engkau saja yang menuntun kami dalam hidup kami, melindungi kami dimanapun kami berada. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, penebus dan penjaga hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Baik saudaraku, ayat pertama yang akan kita pelajari pada bacaan ayat Alkitab kita mulai dari yang pertama, Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kedua, Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kejadian 1 ayat 2-5. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kemudian Kejadian 1 ayat 26-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kemudian Kejadian 2 ayat 1-3, 15, 18-19, 21-25. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat
bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kejadian 3 ayat 15-17. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Berikutnya Kejadian 5 ayat 1-32. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos, dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan, dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kenan, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalalel, dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakkan Mahalalel, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared, dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakkan Yared, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok, dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henok, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah setelah Metusalah hidup 180 tahun.
Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lamek. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lamek, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Kemudian Kejadian 9 ayat 9 sampai 17. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Kemudian Kejadian 10 ayat 1 sampai 32. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Sabteka. Anak-anak Raima ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Dia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth-ir, Kalah, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Ananim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi,
orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar, sampai ke Gaza, ke arah Sodom Gomora, Atma, dan Zeboim, sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber, serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpaksad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab pada zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar Mawet, dan Yerah, Hadoram, Uzal, dan Dikla, Obal, Abimael, dan Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Kemudian Kejadian 11 ayat 1 sampai 32. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakkan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakkan Arpaksad, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakkan Selah. Arpaksad masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakkan Selah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakkan Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Eber, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakkan Pelek. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakkan Pelek, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Pelek hidup 30 tahun, ia memperanakkan Rehu, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakkan Serug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakkan Serug, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakkan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakkan Nahor, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakkan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakkan Terah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
Setelah Terah hidup 70 tahun, ia mempernakkan Abraham, Nahor, dan Haran. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abraham, Nahor, dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abraham dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abraham ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor dua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai, menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Berikutnya Keluaran 20 ayat 8-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kemudian Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Kemudian Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Matius 10 ayat 29-30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Selanjutnya Matius 19 ayat 3-6. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berikutnya Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kemudian Ibrani 1 ayat 1-2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kemudian 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Selanjutnya Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Lalu Yesaya 66 ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Itulah ayat-ayat Alkitab yang akan kita bahas dalam
renungan malam kita satu pekan ini, saudara. Biarlah kita memahami semakin dalam firman Tuhan dan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Kita masuk pada pembahasan yang dimulai dengan membaca ayat hafalan. Mari kita baca ayat hafalan bersama-sama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 1-4. Saudaraku, pasal-pasal pertama kitab Kejadian adalah dasar bagi keseluruhan Alkitab. Ajaran-ajaran atau doktrin utama Alkitab memiliki sumbernya dari pasal-pasal ini. Di sini kita menemukan sifat kealahan yang bekerja secara harmonis, sementara Bapa, Anak tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1-3, Ibrani 1 ayat 1 dan 2, dan Roh ditulis dalam Kejadian 1 ayat 2 untuk menciptakan dunia dan semua yang ada di dalamnya, dan yang puncaknya pada manusia. Baca Kejadian 1 ayat 26-28. Kejadian juga memperkenalkan kita akan hari Sabat. Baca Kejadian 2 ayat 1-3, asal mula kejahatan. Kejadian 3, Mesias dan rencana penebusan. Kejadian 3 ayat 15, air bah universal meliputi seluruh dunia dalam Kejadian 6-9, perjanjian dengan Allah. Baca Kejadian 1 ayat 28, 2 ayat 2 dan 3, 15-17, Kejadian 9 ayat 9-17, dan Kejadian 15. Penyebaran manusia dan bahasa, Kejadian 10 dan 11, serta silsilah yang memberikan kerangka bagi urutan peristiwa Alkitabiah dari penciptaan sampai Abraham dalam Kejadian 5 dan 11. Akhirnya, kuasa firman Allah yang diucapkan dalam Kejadian 1 ayat 3 dan 2 Timotius 3 ayat 16 serta Yohanes 17 ayat 17. Sifat dasar kemanusiaan dalam Kejadian 1 ayat 26-28. Karakter Allah, baca Matius 10 ayat 29 dan 30. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam Kejadian 1 ayat 27 dan 28, Kejadian 2 ayat 18 dan 21-25. Penata layanan bumi dan sumber dayanya dalam Kejadian 1 ayat 26, 2 ayat 15 dan 19, dan janji pengharapan akan penciptaan baru. Baca Yesaya 65 ayat 17, 66 ayat 22, dan Wahyu 21 ayat 1. Semuanya didasarkan pada pasal-pasal pertama ini yang akan menjadi pelajaran kita pekan ini dan pekan selanjutnya. Kiranya kita mendapat banyak pelajaran dan pemahaman akan kehendak Tuhan dan pernyataan Tuhan tentang keseluruhan dunia ini. Betapa Tuhan berkuasa atas seluruh hidup kita dan seluruh dunia, dan Tuhan memberikan yang terbaik, yang terindah, ternikmat bagi kita, supaya kita memuliakan Tuhan dan hidup dalam kasih karunia-Nya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kami, terutama pelajaran kami pada malam ini mengenai penciptaan, di mana Kejadian sebagai fondasi bagian 1 dan bagian 2 akan kami pelajari dalam satu pekan ini dan pekan depan. Biarlah Tuhan kami dibawa pada rasa syukur yang semakin luar biasa, memuliakan Engkau atas segala yang sudah Engkau berikan, Engkau buat bagi kami di seluruh alam semesta ini, Bapa. Biarlah Bapa, hidup kami tetap dalam perlindungan-Mu. Apapun yang terjadi, biarlah kami memuliakan Engkau. Biarlah kasih karunia-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami, Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, Bapa, di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Pergi ke danau untuk mandi. Airnya bening dingin sekali, mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Proses akan selalu abadi. Horas.